warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bapak Ambarillah. Di sini saya akan sedikit meresume sebuah buku modul yang telah saya pelajari selama mengikuti proses mapabad di PKPMII Makhdum Ibrahim Tuban. Langsung saja, di sini pertama saya akan membahas tentang aswaja atau ahli sunnah wal jamaah. Sebenarnya sistem pemahaman Islam menurut ahli sunnah wal jamaah hanya merupakan kelangsungan desain yang dilakukan sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Namun sistem ini kemudian menonjol setelah lahirnya mazhab Mu'tazilah pada abad ke-2 Hijriah. Kalau dilihat dari sejarahnya, Islam memulai ada perpecahan atau firqah itu pada saat Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman bin Affan wafat, kepemimpinan di umat Islam digantikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu mulai dari awal sudah banyak penentang atau pemberontak, terutama dari golongan pendukung dari Utsman atau keluarga dari Utsman bin Affan. Mereka menuntut agar siapa dalang dari pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan itu agar segera ditemukan dan diselesaikan. Nah, dengan itu Khalifah Ali bin Abi Thalib belum bisa menemukan siapa dalang dari pembunuhan tersebut, sehingga terus dari pendukung atau keluarga dari pendukung dari Utsman ini melakukan protes atau menggugat kepada Ali. Nah, akhirnya terjadi perselisihan dan terjadilah peperangan. Setelah perperangan ini timbullah beberapa golongan. Pertama ada golongan Khawarij. Golongan Khawarij ini golongan yang keluar dari atau tidak setuju dengan Ali bin Abi Thalib. Berarti keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib, disebut golongan Khawarij. Dan yang kedua ada golongan Syiah. Golongan Syiah ini golongan yang setia kepada Ali bin Abi Thalib, tapi ini terlalu fanatik. Terus yang ketiga ini ada golongan yang netral, enggak memilih Khawarij juga enggak memilih Syiah. Golongan netral ini juga sering melakukan kajian-kajian ilmu. Ini dipimpin oleh seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Basri dari golongan tabi'in di Basrah. Ini mempunyai sebuah majelis taklim, tempat mengembangkan dan mementingkan ilmu Islam. Setiap harinya ini ada majelis ilmu, biasanya dilakukan di masjid. Nah, ini suatu ketika timbul suatu masalah mulai dari murid dari Imam Al-Basri ini yang bernama Wasil bin Atok ini mempunyai pertanyaan kepada gurunya. Ini pertanyaannya bahwa seorang yang melakukan dosa besar itu masih dikatakan muslim atau kafir. Nah, ini jawaban dari gurunya ini, Al-Imam Al-Basri ini menjawab bahwa seorang yang melakukan dosa besar itu
masih dikatakan seorang muslim. Tapi itu disebut seorang yang melakukan maksiat atau seorang yang fasik. Nah, dengan jawaban gurunya tersebut, ini Wasil bin Ato ini tidak atau kurang menerima dari jawaban tersebut. Dia memiliki pandangan bahwa seorang yang melakukan dosa besar ini termasuk orang yang kafir. Jadi, jawaban yang disampaikan Imam Hasan Al-Basri kepada muridnya itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Beliau menggunakan dalil akli, tapi lebih mengutamakan dalil nakli. Tapi muridnya ini lebih mengutamakan dalil akli. Akhirnya tidak berpendapat dengan gurunya dan membuat aliran sendiri, diberi nama Mu'tazilah. Semenjak itulah maka para ulama yang mengutamakan dalil Al-Quran dan hadis namun tetap menghargai akal pikiran mulai memasyarakatkan cara dan sistem mereka di dalam memahami agama. Kelompok ini kemudian disebut kelompok Al-Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya pola pemikiran telah ini hanya merupakan kelangsungan dari sistem pemahaman agama yang telah berlaku semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Perkembangan selanjutnya yakni oleh Kiai Haji Aqil Sirot dalam memformulasikan aswaja sebagai metode berpikir atau manhaj al-fikr. Keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berdasarkan atas dasar modernisasi, menjaga keseimbangan dan toleransi. Tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka memberikan warna yang baru terhadap cetak biru yang sudah mulai tidak menarik lagi di hadapan dunia modern. Dari sinilah PMI menggunakan aswaja sebagai manhaj al-fikr dalam landasan geraknya. Selanjutnya yakni aswaja di dalam PMI. PMI memiliki versi sendiri mengenai poin-poin prinsip aswaja sebagai acuan nilai keislaman dalam setiap sikap dan mainstream gerakannya. Poin-poin tersebut yang pertama ini tawasud, artinya berpikir moderat. Terus yang kedua tawazun, ini berpikir dan bersikap seimbang. Terus yang ketiga ta'adul, yakni bersikap adil. Terus yang keempat tasamuh, bersikap toleran atau bisa diartikan menghargai setiap perbedaan. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan meresum bab pertama ini mengenai aswaja. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf. Dan kiranya ini dari saya. Dan jangan lupa selalu ikuti akun YouTube kami, akun YouTube PKPMII Maktum Ibrahim Tuban. Jangan lupa selalu dipantau terus videonya dari kami selaku kader PMII Maktum Ibrahim Tuban. Jangan lupa subscribe dan like, komen, dan jangan lupa dibagikan sebanyak-banyaknya. Ini dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.